Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Gabrielsasi dengan NIM 2110062. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu dengan judul tutorialnya mengecek apakah sudah login atau belum, atau yang bisa dinamakan kita mengunci halaman atau restart. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mulainya tuh dari sini ya, kita masuk di Visual Studio Code, kita mulai dari admin. Nah, di admin ini, di user interface-nya, mulai dari data cek kebersihan kamar sampai data ruang ini, kita akan mengunci. Jadi, kita tunggu ya, ambil script-nya dulu di sini. Kita akan mengecek apakah sudah login atau belum. Oke, tunggu ya, kita copy ulang sini, lalu kita copy. Setelah itu kita tambahkan di sini di Visual Studio Code. Selanjutnya di control, lalu di other ini, lalu kita tambahkan satu file lagi yaitu kunci halaman. Kunci halaman .php, enter. Nah, di kunci halaman ini kita akan paste ya, seperti ini. Selanjutnya di kunci halaman ini statusnya ini kan masih di admin ya, jadi kita tulis statusnya admin. Selanjutnya untuk location-nya kita tidak perlu menggunakan titik ya, karena dia berada di dalam satu folder yang sama, yaitu masih di dalam folder user interface. Jadi kita langsung panggil saja ya, tidak perlu menggunakan titik 2. Oke, selanjutnya kita akan panggil kunci halaman ini dan kita meletakkan di dalam data yang paling pertama, yaitu data cek kebersihan kamar. Data cek kebersihan kamar. Oke, di sini ya, kita akan meletakkan di sini. Sini kita akan enter di sini, lalu kita tambahkan tanda tanya PHP, lebih kecil tanda tanya PHP, include. Nah, di sini include kita masukkan ke other, tanda petik titik 2. Dia keluar dulu ya, karena dia berada dalam user interface, dia keluar. Dan juga selanjutnya dia masuk di other, dan dia masuk memilih kunci halaman .php, lalu titik koma, tanda tanya, tutup. Oke, seperti ini ya PHP include. Dia keluarnya satu kali karena dia berada dalam folder user interface. Selanjutnya dia masuk ke other, lalu dia memilih kunci halaman .php, yaitu kunci halaman yang berisi ini ya, untuk mengunci halaman ini. Dan statusnya di sini admin, locationnya index. Jika dia gagal login, maka dia akan kembali pada index dan memberikan pesan belum login. Oke, kita klik file, save all. Kita coba di admin. zona@gmail.com. Di data karyawan ya. Tapi coba di cek kebersihan ruang. Logout. Nah, jadi kita harus login dulu ya, baru bisa masuk. Karena ini sudah login tadi, jadi bisa masuk. Ulangi lagi ya. Jadi di sini kita coba lagi untuk masuk ke dalam data cek kebersihan kamar. Data cek
data cek kebersihan kamar.php. Oke, ada sini ya. Order info kunci. No shot file directory data cek kebersihan kamar online 3. Oke, kayaknya ada kesalahan sedikit ya. Kita lihat dulu. Di data cek kebersihan kamar. Order. Mendapati kunci. Oke ya, jadi ada kesalahan tadi di PHP include di bagian data cek kebersihan kamar ini. Seharusnya harus kontrol dulu, baru masuk ke dalam order dan dia membeli kunci halaman. Karena di sini user interface tadi belum ada kontrol, dia kita langsung keluar saja, langsung membeli order. Jadi kita coba lagi ya. Klik file, save all. Selanjutnya, Anda, ya, seperti ini maksudnya ya. Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Jadi, coba kita ulang lagi. User interface, data cek kebersihan kamar. Data cek kebersihan kamar. Oke, sudah ya. Jadi, di sini ada pesannya, yaitu Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Jadi, tidak sembarang untuk langsung saja login. Selanjutnya, kita masuk ke sini ya, karena ini sudah jadi. Lalu untuk kontrol order kunci halaman ini, kita copy dan juga kita letakkan ke dalam folder user interface, tapi terkecuali index ya. Jadi kita copy semuanya di sini. Ctrl V, karena masih dalam yang sama, dalam folder yang sama. Lalu kita Ctrl V di detail penyakit, Ctrl V, detail penyakit, Ctrl V, data dokter, sama juga, Ctrl V, data dokter poli, sama juga, Ctrl V, data jadwal karyawan, sama juga, Ctrl V, data kamar, sama juga, Ctrl V, data karyawan, sama juga, Ctrl V, data keahlian dokter, sama juga, V, data obat, lalu data pasien, data penyakit, data poli, data rawat inap, data rekam medis, data ruang. Oke, jadi kita klik file, save all. Indeksnya tidak ya. Seperti ini tuh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aktor yang berikutnya, yaitu di apoteker. Di apoteker kita akan membuat satu file lagi, yaitu kunci halaman. Sama seperti pada admin yang tadi ya. Kunci halaman.php, enter. Selanjutnya kita akan ambil kunci halaman yang ini dari admin, kita akan copy. Selanjutnya kita akan paste-nya di sini. Kunci halaman yang sudah kita buat di halaman apoteker, paste. Lalu di sini untuk statusnya kita ubah menjadi apoteker. Oke.
Selanjutnya untuk location-nya tetap sama ya, index.php karena dia masih ke dalam folder yang sama ya untuk apoteker ini. Jadi location-nya index tetap sama karena masih di dalam satu folder user interface. Selanjutnya kita akan panggil dari kunci halaman ini ke dalam user interface-nya. Di dalamnya ada monitoring receipt. Di sini kita akan bukanya seperti tunggu ya, kita ambil contohnya dari sini, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam monitoring receipt. Ctrl F. Selanjutnya ini kan tidak di dalam order ya, jadi dia kontrol. Selanjutnya dia langsung masuk ke dalam kunci halaman. Seperti ini, php include kontrol kunci halaman.php. Karena dia langsung masuk di kontrol ya, tidak ada order hanya berada pada admin saja. Lalu kita klik file, save all. Kita tes dulu untuk di apoteker. Oke, di sini dia akan memberikan apoteker monitoring resep. Nah, di sini ketika kita mau masuk dia akan memberikan pesan yaitu Anda harus login untuk mengakses halaman terkait seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan ini ya. Ini kita langsung copy saja ke dalam penyerahan obat. Oke. Selanjutnya di apoteker selesai, kita masuk di cleaning service ya. Di kontrol ini, lalu kita tambahkan satu file yaitu kunci halaman.php. Kunci halaman.php. Oke, di kunci halaman.php ini kita seperti biasa kita ambilnya dari sini. Lalu sama karena dia punya scriptnya sama, jadi kita paste. Lalu statusnya sini kita ganti. Ini sudah masuk di cleaning service CS. Selanjutnya untuk di bagian user interface-nya cleaning service ini kan ada monitoring kamar. Jadi untuk monitoring resep ini kita ambil dari sini ya, kita copy, selanjutnya kita tempelkan di monitoring kamar aktor dari cleaning service. Seperti ini. Lalu kita klik file, save all. Lalu mana ya? Monitoring kamar. Di sini kita pakai CS. Lalu di sini kita untuk monitoring kamar .php. Nah, di sini ketika ingin memasuk di monitoring kamar ini, dia memberikan pesan Anda harus login dulu untuk mengakses halaman terkait. Seperti ini pesannya itu belum login. Selanjutnya kita buat lagi di CS sudah, apoteker sudah, di bagian dapur. Nah, di bagian dapur kita tambahkan lagi di kontrol, lalu kita tambahkan satu file lagi yaitu kunci halaman.php. Kunci halaman.php. Enter. Nah, sama lagi untuk di kunci halaman ini kita menggunakan ini. Halaman.php. Yang bagian CS tadi kita copy, lalu kita letakkan di sini, paste, lalu kita ganti ini dengan dapur.
dapur. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan di user interface-nya dapur monitoring gizi pasien di sini. Kita ambil tadi dari sini, bisa juga di sini. Kita ambil copy lalu kita paste di monitoring gizi pasien. Kontrol. Ya. Seperti ini, kita klik file, save all. Selanjutnya kita coba tes lagi monitoring gizi pasien. Berarti di sini dapur. Dapur monitoring gizi pasien. Oh, di sini. Nah, dia memberikan pesan Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Yaitu pesan belum login. Jadi harus login dulu juga. Jangan hanya asal langsung masuk saja ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam berikutnya, dokter. Seperti biasa di kontrol kita tambahkan satu ini file kunci halaman.php, enter. Selanjutnya di kunci halaman.php ini kita tambahkan satu file, tambahkan sini ya. Kita langsung copy saja kunci halaman dokter, paste, statusnya kita ganti jadi dokter. Lalu kita panggil dan kita masukkan ke dalam di sini ya, diagnosa. Lalu kita ambilnya dari sini, kita copy, kita letakkan di user interface-nya ini, diagnosa dan lainnya. Diagnosa, monitoring pemeriksaan, lalu pemeriksaan lanjutan, setelah itu resep. Oke. Setelah itu kita klik file, save all. Oke, setelah dokter kita juga masukkan lagi di setelah dokter dapur kita masukkan lagi di kasir. Kasir itu juga sama di kontrol, kita buat satu file lagi. Kunci halaman.php, Nah, di kunci halaman ini juga kita memakai yang sama. Kita copy, lalu di sini kita tambahkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan perintah kunci halaman ini di kasir ya. Di sini kita ganti statusnya dengan kasir. Kasir. Selanjutnya kasir, lalu kita masuk di user interface-nya kasir. Di sini ada monitoring pembayaran. Kita pastenya di sini ya. Ambil dari monitoring ini. Kita copy, kita masukkan di monitoring pembayaran. Paste. Selanjutnya di pembayaran juga kita masukkan, terkecuali di bagian indeks. Oke, kita klik file and save all. Selanjutnya di kasir, di bawahnya kita tambahkan lagi di pasien juga. Di pasien, tutupin dulu ya. Oke, di pasien ini kita buat lagi di kontrol. Selanjutnya kita tambahkan satu file namanya kunci halaman.
kunci halaman.php. Oke, kunci halaman.php. Selanjutnya kunci halaman.php. Selanjutnya di sini kita ambil dari sini ya. Copy kunci halaman.php dan kita paste di sini. Paste. Lalu statusnya kita ganti dengan pasien. Pasien. Lalu di bagian user interface-nya kita gunakan ini yang sama. Copy. Lalu di user interface-nya kita letakkan di sini ya. Pendaftaran baru. Selanjutnya pendaftaran pelayanan. Selanjutnya di riwayat rekam medis. Oke. Selanjutnya setelah pasien kita buat di perawat pemeriksa. Nah, di sini ya, kita masuk dalam kontrol, selanjutnya kita buat satu file baru, kunci halaman.php. Kunci halaman.php, selanjutnya di user interface-nya, belum ya. Di kunci halaman.php ini kita ambil dari yang tadi, Oke, selanjutnya di kunci halaman ini, tapi sebelumnya kita klik file dulu, kita save all. Kunci halaman ini kita ambil di mana ya? Coba kita cek. Mesin kunci halaman ini. Ya, kita copy. Selanjutnya kita tambahkan di sini ya, di perawat pemeriksa. Nah, untuk statusnya kita ganti di sini dengan sebelumnya kita copy saja ya, takut ada kesalahan penulisan. Kita copy, rename. Kita copy, kita paste saja, takut ada kesalahan penulisan ya, jadi kita harus hati-hati. Oke, selanjutnya di perawat pemeriksa sudah kita buat untuk memanggil kunci halamannya di monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan ini kita ambil dari sini, karena dia juga berada di dalam kontrol. Lalu kita copy dan kita tempelkan di sini. Monitoring pemeriksaan. Selanjutnya kita Ctrl F. Pemeriksaan awal. Oke, selanjutnya di perawat pemeriksa, dia di perawat jaga juga, sama juga di kontrol. Kita buat satu file baru, kunci halaman.php. Selanjutnya kunci halaman.php ini kita ambil saja dari sini ya. Copy, paste. Di sini kita tidak menggunakan ini. Lanjut saja indeks. Di sini kita menggunakan statusnya yaitu perawat jaga. Kita rename, lalu kita copy. Setelah itu kita tempelkan di sini. Di status, Ctrl F. Perawat jaga. Selanjutnya kita tampilkan di monitoring rawat inap ini, gunakan
Sini ya. Copy. Monitoring rawat inap. Kita Ctrl F. Paste. Kita ke file. Save all. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu ada petugas pendaftaran. Kita tutup dulu yang perawat jaga. User interface, perawat pemeriksa. Oke, berikutnya kita masuk di petugas pendaftaran. Di petugas pendaftaran ini ada kontrol. Selanjutnya ada selanjutnya kita tambahkan satu file baru, namanya adalah kunci halaman.php. Enter. Setelah itu kita akan copy bagian ini, tambahkan di bagian kunci halaman ini. Kita paste. Selanjutnya yang ini kita ganti dengan petugas pendaftaran. Oke, kalau mau tidak salah, kita copy saja ya. Tugas pendaftaran ini kita rename, lalu kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, petugas pendaftaran. Selanjutnya di petugas pendaftaran itu di bagian user interface-nya, kita lihat ya, di user interface-nya ada monitoring rawat inap dan juga pendaftaran rawat inap. Oke, untuk monitoring rawat inapnya kita ambil kunci halamannya di sini, dari sini saja ya. Kita copy, selanjutnya di sini kita paste di sini. Selanjutnya di pendaftaran rawat inap juga di sini. Oke, kita klik file and save all. Oke, coba kita gitu. Oke, kita coba tes dulu ya. Yang pertama tadi kan di pasien. Di pasien itu user interface-nya apa ya? Pendaftaran baru.php. Kita masuk di sini ya. Kita masuk di sini dari aktor pasien. Pasien pendaftaran baru. Pendaftaran baru.php. Nah, di sini dia akan memberikan pesan belum login. Jadi dia akan memberikan pesan Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Selanjutnya kita masuk saja di setelah pasien, kita buat di perawat pemeriksa. Di perawat pemeriksa ada apa? User interface-nya monitoring pemeriksaan. Perawat pemeriksa monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan. Di sini kita ganti dengan perawat pemeriksa. Oh, not found ya. Tunggu kita lihat dulu. Ini penulisan namanya salah. Nah, di sini perawat pemeriksa ya. Jadi kita harus copy saja ya untuk rename dulu. Lalu kita copy. Selanjutnya kita pastekan di sini. Perawat pemeriksa. Ini monitoring pemeriksaan. Ya, yang ini. Oke, di login perawat pemeriksa ini dia akan memberikan pesan Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Selanjutnya di perawat jaga. Selanjutnya di perawat jaga, kita lihat. Nah, ini. Kita copy untuk mengatasi salah ya.
Oh, salah ya. Kita copy lalu paste di sini. Perawat jaga. Sabar ya. Di sini ya, perawat jaga. Rename, copy, perawat jaga ya. Di perawat jaga ada pendaftar, tidak. Ada di user interface-nya monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap. Oke, di sini dia akan memberikan pesan Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Oke, selanjutnya di bagian petugas pendaftaran. Tugas pendaftaran ada pendaftaran rawat inap. Pendaftaran rawat inap. Pendaftaran rawat inap. Petugas pendaftaran. Oke, salah ya, kita namanya harus benar. Kita rename, copy, pendaftaran rawat inap .php. Oke, di sini akan ada pesan Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Baik, sekian dari saya, yaitu berbagai tutorial mengenai cek login, apa sudah login atau belum, atau yang bisa dinamakan mengunci halaman, atau dalam bahasa Inggrisnya restrict. Baik, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.